warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan para orang tua kami, para alim ulama, pengurus masjid Al-Ikhlas, kebetulan berdampingan dengan Universitas Tabrani, semua jemaah yang hadir pada hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca Idul Adha, kita bisa berkumpul kembali dalam meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, karena orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu, kata Rasul, sahalallahu tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak wasilah, banyak jalan untuk kita menuju surga Allah. Maka salah satunya adalah ta'lim atau menuntut ilmu. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus tadi kajian kita untuk yang pertemuan pertama kemarin, kita membahas tentang al-ilmu, bahwa ilmu itu dibagi dua, ada ilmu adyan, ada ilmu abdan, ada ilmu pokok agama, ada ilmu hajat hidup. Hajat hidup ini banyak ya, pertanian, kedokteran, apalagi kepolisian. Pokoknya yang berurusan dengan dunia dan hajat hidup orang banyak, itu termasuk kelompok ilmu yang penting dalam Islam, tapi disebut dengan ilmu adyan. Makanya ada hadis Nabi, talabul ilmu fariḍah, menuntut ilmu itu fariḍah, diwajibkan ala kulli muslimin wal muslimah, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Pertanyaannya, ilmu yang mana? Nah, itulah yang disebut dengan ilmu adyan, ilmu pokok agama. Maka disebutkan pengurus tadi, bakulnya ada 3. Yang pertama tauhid. Ini hadisnya sahih ya, dalam Arba'in An-Nawawiyah, ketika Jibril datang kepada Rasulullah, pertanyaannya 3. Yang keempatnya pertanyaan menyangkut tentang hari kiamat, tapi Nabi tidak menjawab. Pertanyaannya sebetulnya 4. Pertanyaan pertama, akhbirni anil iman. Ini masuk wilayah tauhid kemarin. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam. Ini masuk ke wilayah syariat. Pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Rasul menanyakan apa itu ihsan. Ihsan ini lebih kepada ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini maksudnya anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka, kata Nabi. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menengok Allah. Wa in lam takun tarah, kalau engkau tidak sampai ke darjat sana, fa innallaha yaraka, ingatlah Allah selalu menengok engkau. Jadi menyembah Allah ketika sholat tadi, Allah menengok kita. Inilah yang dimaksud ilmu dawam sholat. Sholatnya dawam. Dawam itu apa bahasa kitanya, Pak? Terus menerus.
Ada nggak orang yang sholatnya terus menerus? Ada. Siapa? Orang yang merasa dilihat oleh Allah. Makanya setiap tindak tanduknya jujur, bersih. Ya. Seorang pejabat meskipun ada dalam lacinya uang, tapi bukan uang dia. Kalau dia ambil itu nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, nggak akan ada konsekuensi hukumnya. Ambil saja. Tapi uang itu bukan hak dia. Ketika dia sholatnya betul-betul dawam, Allah menengok dia tidak akan ambil uang itu. Nah, itulah ilmu yang disebut dengan ilmu akhlak tasawuf, ilmu rasa. Rasa itu kapan muncul? Ketika kita istiqomah dalam beribadah. Ya, pernah saya memang orang-orang yang menekuni ilmu ihsan ini, itu pernah seorang mursyid, Pak. Seorang mursyid. Kalau di kampung-kampung itu kan mursyid namanya guru suluk. Guru suluk. Jadi guru suluk tadi dia menyulukan orang. Adalah sekitar 20 orang berkhalwat di sana suluk di bulan Ramadan. Ada donatur. Pokoknya seluruh konsumsi yang di mushola suluk itu ditanggung oleh donatur. Mogoni-goni beras itu masuk ke mushola suluk tadi. Setelah suluk selesai, apa yang dilakukan oleh mursyid tadi? Seluruh beras yang berlebih tadi dia bagi rata. Jadi heran juga jemaah, kita suruh dapat pula beras pulang. Kok Buya kasih lagi? Kok orang manggil Buya? Kok Buya kasih lagi ke jemaah yang udah suluk? Kan orang tuh bersedekah untuk orang suluk. Sampai segitunya, Pak, dia menjaga ihsan ini. Kamu tidak apa salahnya untuk beras yang ada di suluk untuk operasional kan, untuk makan orang yang datang. Tapi kan niatnya itu tadi untuk sampai segitunya. Bahkan ada juga seorang mursyid dikasih uang minyak. Ini untuk apa nih, kata Buya? Untuk uang minyak, dikasih orang 1 juta. Ini belinya minyak penuh mobil tadi, dikasihkan uang itu 1 juta langsung, tidak ada dibalik. Heran orang SPB, kenapa nih nggak dibalik? Karena niat orang tadi untuk beli minyak. Sampai segitunya mereka menjaga. Nah, ini ihsan, tapi berat kalau di ilmu ihsan ini. Banyak, dan disinilah orang-orang menemukan bagaimana manisnya dalam beribadah. Karena hijab-hijabnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak peduli lagi. Yang penting dia ibadah kepada Allah, istiqamah. Nah, begitu. Tapi fokus kita sebagaimana yang diarahkan tadi, khusus untuk sekarang itu bab salat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab salat. Bab salat. As-salat lughatan hiya doa. Salat secara bahasa, etimologi kalau dalam ilmu apanya, itu adalah doa. Karena mayoritas isi salat itu doa. Coba tengok apapun bacaannya. Sedangkan Al-Fatihah isinya apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami minta pertolongan. Pas kita rukuk, tasbih. Sujud, tasbih. Naik, doa lagi. Pas nunduk, membesarkan Allah. Pas naik, doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ma fil ardi wa min. Itu doa. Sujud, tasbih lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi. Duduk, doa lagi. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Maka salat itu adalah isinya doa. Wa syar'an, menurut syariat, menurut syarak, yang dimaksud dengan salat adalah aqwal, perkataan, wa af'al, perbuatan, makhsusatun
tertentu mufattahatun, dibuka dengan takbir, wa mukhtamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah, inilah definisi sholat, Pak. Maka setiap ilmu itu harus ada definisi. Apa yang dimaksud dengan sholat? Perkataan, perbuatan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Jadi kalau ada dalam sholat kan macam-macam dibaca tuh sebelum sholat dimulai. Atau umpamanya sholat jenazah, as-salatul janazah rahimakumullah, kan macam-macam itu. Ada kalau tarawih apa? As-salatu sunnatan tarawih rahimakumullah. Muncul pertanyaan hari ini, lu tak boleh itu bid'ah. Apa alasannya? Bid'ah, tak pernah dibuat Nabi. Ya, tak pernah dibuat Nabi. Apakah perbuatan semua yang tak dibuat Nabi itu bid'ah? Terus alasannya apa? Kenapa dibaca as-salatul jami'ah? As-salatul jami'ah kok dibaca? Oh, muncul alasan dia. Itu menambah-nambah sholat. Kayak itu bahasanya. Menambah-nambah sholat. Nabi itu sholat tidak ada menambah-nambah. Oke, kalau menambah sholat, apa yang dimaksud dengan sholat? Dimulai dengan takbir, ditutup, itu dibaca dah takbir atau belum? Berarti tidak ada yang ditambah. Artinya Pak, sama saja kita sholat tarawih tengok kiri kanan. Jemaah, ini belakang udah siap. Daripada bahasanya Indonesia lebih baik kasih kode. As-salatul jami'ah, kan begitu. As-salatu sunnatul witri salasa raka'atin. Jadi orang tahu witri itu 3. Karena witri itu ada yang buat 21. Itu hanya semacam pemberitahuan, bukan menambah sholat. Jadi tidak ada alasan bid'ah di situ. Maka menetapkan suatu hukum harus ada definisinya dulu. Jadi sholat itu hanya 3. Aqwal, perkataan, disebut dengan rukun qauli. Af'al, perbuatan, disebut dengan rukun fi'li. Dan hanya 1 rukun qalbi, yaitu niat. Maka salat itu ada 3 di situ serentak. Seluruh tubuh itu ada di salat. Fi'linya, qaulinya, qalbinya. 3 ini dimantapkan dalam salat. Paham Bapak Ibu? Fi'li, rukun fi'li mana? Berdiri, rukuk, sujud, duduk, i'tidal, itu fi'li. Rukun qauli, Al-Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Rukun qalbi, niat. Jadi 3-nya itu harus serentak dalam sholat. Jadi fokus dia dalam sholat tadi. Wal mufradun annai khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Sholat yang diwajibkan itu ada 5. Nah, mulai dari awal kajinya Pak. Berapa sholat yang diwajibkan? 5. Hukmul qat'i itu bidarurah, tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Jadi kalau ada orang yang onang sholatnya, bisa dia kafir karena hukum qat'i. Jadi hukum itu ada 2 Pak. Ada hukum qat'i. Hukum qat'i itu tak boleh ditanyakan. Sholat ada 5. Oh, ada jemaah, kenapa ada 5? Apa dalilnya? Tak bisa. Karena itu perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Itu qat'i, tidak boleh ditanya lagi. Ada dalam sholat itu namanya hukum zanni. Contohnya apa? Kunut itu masih zanni. Ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Itu zanni, tidak boleh dipertentangkan. Maka kalau kita sholat dengan orang berkunut, wajib kita berkunut. Kalau kita sholat dengan imam yang tidak berkunut, batal sholat kita kalau kita berkunut. Jadi tergantung imam. Yang intinya sholat ikut imam. Nah, itu namanya hukum zanni. Nah, ada hukum qat'i, ada hukum zanni. Bidarurah.
Yakfaru jahiluha, kafir hukumnya orang yang menentang sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang berkata sholat itu tidak wajib, bisa dihukum kafir. Kalau kafir berarti murtad. Jadi kalau ada orang yang udah sholat, udah tadi sholat kan bisa dari hati. Siapa bilang bisa dari hati? Di mana syariat? Yang jelas sholat itu ada 5 waktu sehari semalam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Ini ada pula nanti mengaku wali sampai sholat tidak lagi dilaksana. Rasulullah tak pernah meninggalkan sholat. Ya. Kalau dia seorang wali, sholatnya lebih banyak. Nah, itu saja. Tak akan pernah dia meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi di sini disebutkan secara qat'i yukafir, keluar dari agama Islam orang yang menentang kewajiban sholat. Tapi kalau orang yang tidak sholat belum kafir, itu masih dihukum pasif. Tapi kalau dia tidak sholat, kemudian dia menentang kewajiban sholat, berarti dia keluar dari agama Islam. Jadi sholat ini, karena sholat adalah pokok ibadah. Walam yajtami' hadhihi al-khamsa li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat yang 5 ini tidak pernah dikumpulkan oleh Allah kecuali semasa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu punya syariat. Musa ada syariatnya, namanya Sabat. Hari Sabat. Setiap hari Sabtu orang itu ibadah. Cuman zaman Nabi Musa hukum Allah itu nyata Pak. Tengok dalam surah Al-Baqarah tentang hari Sabat ini di akhir ayat, kunu qiradatan khasiin. Ketika hari Sabat mereka disuruh beribadah oleh Allah, itu syariatnya Musa, mereka tidak mau melaksanakannya, kunu qiradatan khasiin. Langsung mereka menjadi kera yang sangat jelek. Jadi baunya Pak. Jadi bau untuk bau beruk. Kalau sahabatlah kita Bu ya, tidak usah nih waktu Jumat aja. Apabanya hukum Allah itu langsung nyata. Siapa yang tidak sholat Jumat langsung jadi bau. Udah berapa banyak suami yang jadi kera? Tiba-tiba mau di rumah jadi kera aja kan, gara-gara ada Jumat. Tapi Allah itu sayang. Jadi umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu yang syariat ini tidak pernah dikumpulkan oleh Allah kecuali di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lailatul Isra ba'da an-nubuwah bi 10 sinin wa 3 ashhur. Salat itu baru diwajibkan oleh Allah tahun 10 kenabian. Berarti Nabi berumur 50 tahun. Dari 40 sampai 50 Nabi tidak sholat, tapi bertahanus karena syariat belum ada Pak. Maka disebut dengan tahanus, bermunajat dia kepada Allah. Sholat belum ada. Berapa lamanya? 10 tahun salah satu ashur, 10 tahun 3 bulan. Jadi Nabi fokus 10 tahun 3 bulan itu khusus membenahi akidah orang jahiliyah, khusus masalah tauhid. Berapa lamanya? 10 tahun 3 bulan. Baru datang perintah sholat. Ini berkat Isra Mi'raj. Tahun ke-10 lewat 3 bulan ini Nabi kan sedihnya bukan main. Abu Talib wafat, mamanya wafat, Khadijah wafat. 2 orang ini, gara-gara 2 orang ini orang tidak berani mengganggu Nabi. Kenapa? Segan dengan Khadijah. Khadijah itu saudagar kaya, karyawannya ribuan. Siapa yang berani? Kemudian Abu Talib seorang tokoh, ya, seorang tokoh Quraisy dari Bani Hashim. Tidak ada yang berani. Meninggal dua-duanya di bulan Rajab. Nabi sedih. Kemana Nabi pergi? Pergi ke Masjidil Haram yang waktu itu 360 patung di situ. Nah, disitulah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Itu panjang ceritanya.
Disitulah baru diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nabi naik ke langit 1, ketemu dengan seluruh nabi. Dari Baitul Maqdis naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu disebut dengan alam malakut. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam syahadat, nampak. Nabi berhenti Masjidil Haram, kiblat umat Islam. Berhenti di Thayyibah, Madinah hari ini. Berhenti di Tursina, tempat Musa menerima wahyu dengan Allah. Kalam, bercakap-cakap Musa dengan Allah di Bukit Tursina. Wa kallama Allah Musa taklima. Maka Musa itu gelarnya Kalamullah, karena langsung bercakap tanpa Jibril. Terus Nabi berhenti di Baitul Lahmi, tempat lahirnya Isa alaihissalam. Jadi apa hikmahnya Nabi berhenti 2 tempat ini? Singgah ke Tursina menghargai Musa. Apa kitabnya? Torah. Torah disimpankan oleh orang-orang Yahudi, maka diluruskan. Nabi singgah di Baitul Lahmi atau Bethlehem. Bethlehem namanya, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kitabnya apa? Bible. Diluruskan kembali oleh Rasulullah. Dan terakhir di Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam di sana bagi seluruh nabi-nabi dan rasul. Ketemu semuanya ribuan. Berapa jumlah nabi, Mak? Bu, berapa jumlah nabi? 124.000. Tengok dalam kitab I'anatul Talibin. Jumlah nabi 124.000. Jumlah rasul 315. Yang ada dalam Al-Quran 25. Itu pun tak hafal. Apalagi sampai 315. Apa beda rasul dengan nabi? Nabi tidak bawa syariat. Rasul bawa risalah namanya, maka sebut rasul. Ada risalah yang dibawa. Semuanya hadir, ditengokkan oleh Allah. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Makanya situs Al-Aqsa itu luar biasa. Di situ Nabi berjumpa dengan para nabi, karena Palestina itu tanahnya para nabi. Makanya konflik sampai hari ini. Yahudi mengatakan ini tanah Abraham. Nasrani mengatakan ini tanah Abraham, Palestina ini. Maka disebut tanah Ibrahim Al-Khalil, Hebron. Nah itu yang di Palestina. Pusatnya Nabi Ibrahim Al-Khalil di Hebron. Ada namanya Masjid Ibrahimi. Dulu yang buat umat Islam, sekarang udah dibagi 2. Satu untuk orang Yahudi, separuh untuk orang Islam, karena udah dijajah. Nah, terakhir hari ini Iran pula dibom kan. Tak kayak apa besoknya. Yang perangnya di Timur Tengah itu. Itu semuanya titiknya dari Masjidil Aqsa. Maka orang itu mengatakan, oh Abraham bapak kami. Yang ini mengatakan Abraham bapak kami. Ketika Rasul sampai ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, seperti apa Nabi Ibrahim? Nabi menjawab, orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Karena Ibrahim melalui Hajar turun Ismail sampai kepada Nabi Muhammad. Ini Arab. Nabi Ibrahim melalui Sarah lahir Ishak, dari Ishak lahir Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Israel anaknya 12. Yakub ini Pak, Yakub ini anaknya berapa? 12. Zebulon, Lewi, Naftali, Benyamin. Benyamin juga anak dia. Bukan Benyamin Netanyahu Pak. Benyamin. Siapa kakak beradiknya? Yusuf alaihissalam. Yusuf dengan Benyamin satu mak, lain satu bapak, lain ibu. Ibunya satu, yang lain itu lain ibunya. Jadi cemburu sahabat. Saudara yang 10 orang ini cemburu dengan Yusuf dengan Benyamin. Kok bapak sayang kepada Benyamin dan Yusuf? Karena Yusuf mimpi. Tengok dalam surat Yusuf, panjang ceritanya itu. Dirincikan oleh Al-Quran. Justru yang bercerita tentang orang-orang Israel itu Al-Quran, karena meluruskan lagi. Ini bapak kalian itu Ibrahim. Ibrahim itu punya 2 anak, Ismail, Ishak.
Ishak dianugerahkan nabi dari Bani Israel. Yakub anaknya. Yakub lahir 12 anak. Inilah 12 suku Israel. Makanya Musa ketika membawa Bani Israel dari Fir'aun, fanfajarat min husnata asyarata ainan, Allah berikan 12 mata air. Minum seluruh suku tadi sesuai mata air masing-masing. Begitu Allah sayang kepada Bani Israel. Siapa nabinya tuh? Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa alaihi salam. Seluruh itu Bani Israel. Yang mereka sebut Abraham, Yakob, Yosef, Aaron, Moses, David. Daud itu sebutnya David, Sulaiman, Solomon. Diluruskan. Yahya, John, Isa, Yesus Kristus, disebut Yesus. Tapi jangan lupa dari pihak Ismail, Ibrahim juga punya keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak terima. Maka ada istilah anti-semit. Pernah dengar anti-semit? Sedikit-sedikit anti-semit. Padahal semit itu Arab juga semit, dari Ibrahim juga. Nah, cuma kita karena media barat ini hebat, seolah-olah anti-semit itu anti-Israel. Padahal tidak. Nah, di sini pokok masalahnya. Maka ketika sampai ke langit ketujuh, Rasul bertemu dengan Ibrahim. Akhirnya diceritakan dalam surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketika itu Nabi Muhammad terkejut, kaget Nabi. Kenapa Nabi kaget? Nazlatan ukhra. Nabi mendengar Jibril dalam bentuk yang asli. Udah 10 tahun 3 bulan Jibril selalu berkawan dengan Nabi. Tapi kan dia datang seperti orang tua, seperti pemuda, lewat mimpi. Tidak pernah menengokkan bentuk asli. Kenapa? Karena alam syahadah, alam yang nampak. Tapi ketika alam malakut, Nabi masuk ke alam malakut. Alam malakut itu alam gaib. Jangan berhayal pula kita, oh lelaki langit 1, langit 2, langit 3. Itu alam gaib. Namanya alam malakut. Jibril menengokkan bentuknya yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha, kata Al-Quran. Tengok dalam surat An-Najm. Nabi terkejut, indah Jibril tadi, sayapnya banyak. Inilah yang membawa wahyu, Sayyidul penghulu dari segala malaikat, Jibril alaihi salam. Tapi Jibril hanya sampai di situ. Di situ. Nabi terus naik sendiri, iya. Sampai ke dia sebuah alam. Sebagian menyebut alam Jabar, lepas. Dan gak ada lagi. Apa yang gak ada? Karena dia menghadap Allah. Maka Musa bercakap dengan Allah, disebut kalam Allah. Isa dilahirkan oleh Allah dari rahim perempuan yang tidak punya ayah, maka disebut dengan Ruh Kudus. Diakui Pak, Roh Kudus. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, maka dia dapat gelar Habibullah. Bertemu langsung. Apa yang dikatakan oleh Allah ketika itu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam atas engkau hai nabiku, kata Allah. Salam atas engkau hai nabiku. Disinilah darjat tertinggi manusia yang tak satu pun orang sampai ke darjat itu. Tapi Nabi menengokkan tawadhu'nya. Dia tidak pernah sombong sedikit pun. Karena jawaban Nabi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, bukan saya saja yang selamat. Ingat dia dengan umatnya, ibadillah, tapi hamba-hambamu yang soleh. Disinilah kita diajarkan sifat tawadhu, sifat rendah
hati. Ini baru jadi ketua DPR, ke anggota dewan. Ketemu awak, kaca mobil pun tidak dibuka. Baru darjatnya anggota. Nabi Muhammad bertemu, dia tidak pernah merasa jumawa. Tapi yang diucapkan, ya Allah, bukan selamat untuk saya, tapi untuk umat saya, hamba-hamba yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pokok inti salat. Maka disebut as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin, orang beriman kepada Allah. Karena dialog tadi dibaca dalam salat. Di mana dibaca? Di tahiyat, at-tahiyat, itu inti salat. Maka kalau saya ada orang nikah, Pak, ada orang nikah nih. Setiap orang nikah itu kan saya suruh ke meja saya suruh staf, suruh masuk ruang saya tanya, kamu sholat atau tidak? Tanya calon suaminya kan, kamu sholat atau tidak? Apa kata suaminya? Sholat Pak. Wah. Tanya pula calon istri, kamu sholat atau tidak? Sholat. Saya tes bukan baca alhamdulillah. Bisa saya tes, bisa. Coba baca tahiyat akhir. Mulai at-tahiyat baru putar-putar, tak kemana-mana boy. Kan tak susah loh. Coba baca dengan fasih. Saya mau dengarkan at-tahiyatul mubarakatun. Tatus. Kadang-kadang di situ banyak kenapa. At-tahiyatul mubarakatus. Ini rukun qauli. Salah baca tak sah salatnya, maka perlu tahsin. Dibaca lah at-tahiyat tak kemana-mana. Saya tanya lagi, kamu salat atau tidak? Salat Pak gua, tapi kalau 3 kali sehari gitu. Ada ketahuan di situ kan. Jadi calon pengantin sekarang, saya mohon maaf, anak-anak kita yang nikah hari ini, kalau saya prediksi yang salat tuh paling yang betul-betul sholat baru 30%. Itulah gambarannya hari ini. Yang betul-betul sholat 5 waktu sehari semalam paling 30%. Yang lain-lain itu sholat. Maghrib, isya tinggal, subuh kesiangan, zuhur tak kemana-mana. Tapi yang betul-betul sholat itu hanya 30%. Berarti dari nikah sebulan itu 70%-nya sholat, tapi tak benar atau tidak. Itulah potret hari ini. Kenapa? Tidak mau tahsin Quran, tidak mau ngaji kitab. Karena kitab sudah mulai ditinggalkan. Tanya rukun mandi, berapa rukun mandi? Apa rukun mandi itu Pak? Dia kan mau mandi wajib besok. Berapa rukun mandi? Bingung dia jawab. Tanya lagi, berapa rukun mandi? Sabun, sampo, mana lo sampo rukun mandi? Ya kan? Ini awam hari ini Bapak Ibu. Banyak. Padahal dia kadang-kadang hafal Quran. Tapi background karena tidak dididik ilmu syariat, ilmu pokok ini, itu yang terjadi. Maka sholatnya, bahkan sholat tadi diambil pada malam Lailatul Isra pada bisab'i wa ishrin min Rajab, pada tanggal 27 Rajab. Walam tajib subuhum yawmatil kal yawm, tidak diwajibkan subuh pada hari itu. Kenapa? Karena Rasulullah belum tahu caranya. Rasulullah belum tahu cara sholat subuh. Maka sholat yang paling sulit adalah sholat zuhur. Zuhur itu yang paling tua, bukan subuh. Zuhur, pas asar datang Jibril, belajar sholat asar. Pas maghrib datang Jibril 3 rakaat. Pas isya Jibril datang 4 rakaat. Pas subuh Jibril datang 2. Maka rakaat sholat hukum qat'i, tidak pernah berubah. Apa dalilnya? Tidak ada dalil. Kenapa? Karena Rasulullah menerima dari Allah melalui Jibril seperti itu. Kau tanya orang besok, kok subuh 2 rakaat yang bisa tidak tambah? Tidak boleh. Ini hukum qat'i namanya. Kita harus menerima. Kalau subuh itu 2 rakaat, ini soal pula dibuat 4 rakaat ya. Tidak bisa, batal. Karena syariatnya 2. Memang 2 di situ. Ini sholat, proses turunnya sholat 5 waktu.
Innama tajibul maktubah. Siapa yang wajib melaksanakan sholat 5 waktu? Yang pertama Islam. Maka kalau Islam wajib sholat, karena sholat tanda orang Islam. Berarti kalau dia Islam sholat. Kalau dia tidak sholat berarti jawablah masing-masing jawabannya. Karena ini standarnya begitu. Wa mukallaf, balik berakal. Balik itu sampai umur. Berakal, tidak gila. Berarti kalau kita mau meninggalkan sholat, agilo lawan, tidak wajib sholat. Selagi waras, wajib sholat. Maka sholat itu tidak ada alasan. Sholat inilah ibadah yang daruriyah, tidak ada rukhsahnya. Tidak bisa tegak, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, isyarat mata, tidak bisa isyarat mata, isyarat tidak bisa isyarat hati, mati itu. Itulah batasnya. Kapan batas sholat itu boleh ditinggalkan? Mati. Kalau tidak mati wajib sholat. Ikut pesta anak tinggal sholat, alasannya takut make up ambil wudu. Banyak tuh orang azan make up sudah terpakai, malas ngambil wudu. Ya udah. Oh, kami sholatnya Ustaz, tapi jamaah kasar. Ada alasan jamaah. Karena pesta pernikahan sholat di jamaah tak sah. Tidak ada istilah jamaah di situ. Begitu. Maka tidak wajib kepada orang kafir asli, anak-anak, majnun. Kemudian bila ta'addim, tidak ada penghalang. Jadi ada penghalang orang sholat Ustaz, ada. Itu khusus perempuan. Apa penghalangnya Bu? Haid, nifas, wiladah. Ini khususiat ini namanya. Dia enggak wajib sholat ketika itu. Selama dia haid enggak wajib sholat. Nifas enggak wajib sholat. Cuma nifas ini kadang-kadang aturannya nifas paling lama berapa? Tahu nifas? Darah yang keluar setelah anak berapa paling lamanya? 60 hari. Kebiasaannya 40 hari. Paling sedikit lahzatan, tidak terbatas. Jadi ada ibu-ibu itu kalau habis melahirkan, kok ibu belum sholat? Belum 40 hari lagi gitu. Padahal dia sesar itu paling seminggu. Setelah seminggu nifasnya kering, tidak ada lagi keluar. Kalau tak keluar lagi wajib sholat. Ada pendapat itu tuh, kok belum sholat? Kan belum 40 hari gitu. Tidak ada 40 hari gitu. Yang penting kalau darah sudah tidak keluar, maka sholat wajib. Jadi itu yang maksud nifas di sini. Bukan yang lain. Wa yaqtulu in akhrajaha in lam yatub. Ini nih. Kalau dalam sebetulnya seorang pemimpin boleh menghukum murtad orang yang menentang sholat. Karena dia sudah keluar dari agama Islam. Ini bukan orang meninggalkan ini. Orang yang menentang sholat. Kalau cuma meninggalkan berarti dia fasik. Belum terhukum kafir. Harusnya ada sesi jawab, tanya jawab Pak. Ada yang bertanya, silakan. Ada Bu pertanyaan? Kalau tidak ada, udah paham ya. Karena ini belum membahas tentang hukum. Terus wa yubadir man marra bi apabila seseorang dengan tanpa sengaja meninggalkan sholat, yubadir fauran, untuk melaksanakannya secepat mungkin. Ibu tolong pas bangun, astagfirullah, subuh udah habis, langsung wudu, langsung sholat subuh, bukan qadha tapi tunai. Karena meninggalkannya tidak sengaja, dia tidak terhukum di situ. Ketiduran contohnya, enak kali tidur ibu itu dari sebelum zuhur sampai asar, tinggal zuhur umpamanya. Berarti pas bangun langsung dilaksanakan zuhur. Yubadir, segera dilaksanakan. Masuk waktu.
2 menit lagi. Infatat bi usrin kanaumin, seperti tertidur. Fayaqtis subuhu qabla zuhur wa yusannu tartibuhu, kalau tertinggalnya 1 hari disunahkan tertib. Contoh pingsan selama 1 hari, berarti selesaikan subuh dulu, habis itu zuhur, habis itu asar, habis itu maghrib, habis itu isya. Hukumnya wajib segera dilaksanakan. Begitulah sholat tadi. Wa in fata bila usrin, kalau ia meninggalkan sholat bukan karena uzur, fayajibul qada. Ini hukum mazhab Syafi'i, hukum qada itu wajib. Ustaz, saya pas punya anak baru mulai sholat, pas gadis dulu tidak pernah sholat, hitunglah berapa tahun, ganti. Maka tanda taubat itu membayar utang, salah satunya utang sholat, belum selesai Pak. Ustaz, saya baru sholat waktu udah nikah, mulai dari balik sampai membujang sampai nikah sholat nggak ada, kalkulasikan aja lah, qadha semuanya. Gimana cara qadhanya? Nggak dipaksa harus ketika itu juga. Ya, qadha itu kan nggak ada waktu, bisa kapan saja. Ya, setelah subuh boleh qadha subuh, habis zuhur qadha zuhur boleh, habis asar qadha asar, habis maghrib. Untuk apa? Bukti kita taubat kepada Allah, mengganti salat-salat yang sudah ditinggal. Kalau hukum di sini wajib, maka sebelum ngaji kajian saya ini kitab I'anatul Talibin dari mazhab Syafi'i. Oh, Ustaz kemarin ceramah dia katanya tidak wajib qadha, mungkin mazhabnya lain, maka fikih khazanahnya luas. Maka saya nyatakan dari awal dulu, kitab yang saya pakai mazhabnya mazhab Syafi'i. Karena kitab ini saya pelajari di pondok yang dia 4 jilid, yang mulai dari masalah sholat. Kan kontroversi juga, qadha itu wajib tidak wajib kan? Bagi yang nggak mau qadha, dia bilang aja kan tidak perlu qadha. Tapi mazhab Syafi'i ini kehati-hatiannya tinggi. Dia mengambil hukum yang paling aman. Contoh, bersentuh kulit laki-laki perempuan batal atau tidak? Menurut ibu batal atau tidak? Bersentuh kulit laki-laki sama perempuan yang bukan mahram batal atau tidak? Berarti mazhab Syafi'i. Bersentuh kulit suami sama istri batal atau tidak? Lalu lain kan dah, ada yang nyebut batal. Batal atau tidak? Batal. Kenapa batal? Karena bukan ini banyak pembahasannya lagi kan. Begitu. Karena waktu sudah habis, insyaallah kita besok masuk syarat-syarat sholat. Syarat sholat insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hanya ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.